Kecil-kecil cabai rawit, efektif nggak sih buat cegah kehamilan? Ayo deh kita bahas di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wanita hebat, jumpa lagi nih dengan saya Dr. Wedelia Sadina Putri. Nah, kalau ngomongin kontrasepsi atau KB, pasti banyak yang mikir ke pil, suntik, IUD atau spiral ya, atau mungkin juga nih si KB yang permanen. Tapi tahu nggak sih, sekarang ada metode KB yang bentuknya unik, kecil dan cuman ditempel aja. Dan ini disebut dengan KB Koyo. Nah, mungkin banyak dari kamu yang penasaran kan, KB Koyo ini efektif nggak sih buat mencegah kehamilan? Terus aman nggak? Terus gimana cara pakainya? Oke, tenang teman-teman. Di video kali ini kita bakal kupas tuntas semua tentang KB Koyo. Tonton sampai habis ya. Apa sih KB Koyo itu? Jadi, KB Koyo atau secara medis disebut dengan patch kontrasepsi transdermal adalah lembaran tipis berwarna kecoklatan yang ditempelkan di kulit. Koyo ini mengandung dua jenis hormon, yaitu estrogen dan juga progestin. Cara kerjanya mirip banget sama pil kombinasi. Jadi, hormon-hormon ini tadi itu akan diserap melalui kulit dan masuklah ke aliran darah. Fungsinya ada 3. Yang pertama, dia bisa mencegah pelepasan sel telur atau cegah ovulasi. Ini adalah cara utama KB Koyo bekerja. Yang kedua, dia bisa mengentalkan lendir di leher rahim. Ini bakal bikin sperma itu susah berenang masuk ke rahim. Yang ketiga, dia menipiskan dinding rahim. Jadi, kalaupun ada sel telur yang dibuahi, dia akan susah nempel di rahim. Apakah KB Koyo efektif? Aduh, pasti pada penasaran kan? Jawabannya teman-teman, sangat efektif kalau digunakan dengan benar dan juga konsisten. KB Koyo ini punya tingkat keberhasilan yang tinggi, yaitu sekitar 91-99% dalam mencegah kehamilan. Artinya, dari 100 wanita yang memakai KB Koyo selama setahun, hanya sekitar 1-9 wanita saja nih yang mungkin hamil. Angka ini setara dengan efektivitas dari pil KB kalau diminum dengan teratur. Jadi bun, gak perlu ragu lagi soal efektivitasnya. Nah, kenapa nih KB Koyo jadi pilihan menarik? Jadi teman-teman, ada beberapa alasan kenapa KB Koyo ini jadi pilihan yang menarik buat banyak wanita. Yang pertama, jelas dia praktis dan mudah banget digunakan. Kamu cukup ganti koyonya seminggu sekali. Gak perlu inget minum pil setiap hari, jadi cocok banget buat yang sering lupa. Kemudian yang kedua, nyaman. Karena koyo ini kan bisa ditempel di berbagai area tubuh yang tidak banyak gesekan. Seperti bagian perut, perut bawah, bokong, bagian punggung atas atau lengan atas, atau bagian luar lengan, itu juga bisa teman-teman. Yang ketiga, tidak perlu diganti setiap hari. Jadi cukup gantinya itu sekali seminggu selama 3 minggu. Lalu istirahat nih 1 minggu. Jadi totalnya itu 4 minggu untuk satu siklus. Setelah itu tempel koyo baru lagi untuk siklus berikutnya. Jadi tiap bulan diganti. Yang keempat, bebas repot saat berhubungan biologis karena sudah ditempel. Jadi kamu nggak perlu lagi nih mikir kontrasepsi sesaat sebelum melakukan hubungan biologis. Gimana? Menarik kan? Cara pakainya gimana dok KB Koyo ini? Ingat teman-teman, cara pakai KB Koyo jangan sampai salah. Supaya efektif, KB Koyo ini harus dipakai dengan benar. Ini dia langkah-langkah umumnya. Catetin nih, diingetin lagi nih caranya. Yang pertama, pilih area kulit yang bersih dan juga kering. Pastikan area yang ditempel koyo itu nggak ada luka, nggak ada ruam-ruam kemerahan, nggak ada bekas krim atau bekas-bekas minyak, itu jangan ya teman-teman. Kemudian yang kedua, setelah dipastikan tempatnya mau di mana, tempelkan satu koyo selama 1 minggu. Jadi kamu pakai koyo yang sama selama 7 hari berturut-turut.
Yang ketiga, ganti koyo setiap hari yang sama. Misalnya, kalau pertama kali tempel itu hari Senin, maka setiap hari Senin di minggu berikutnya kamu ganti koyo baru. Yang keempat, siklus 3 minggu pakai, 1 minggu libur. Jadi, minggu pertama itu tempel koyo baru. Minggu kedua ganti dengan koyo baru. Minggu ketiga ganti lagi nih dengan koyo baru. Minggu keempat istirahat, jadi nggak pakai koyo. Di minggu ini biasanya kamu akan menstruasi nih. Yang kelima, mulai lagi kan siklus baru di bulan berikutnya. Jadi setelah minggu istirahat, tempel lagi koyo yang baru nih untuk memulai siklus berikutnya. Walaupun kamu masih menstruasi ataupun belum menstruasi itu nggak apa-apa, ditempel aja. Teman-teman, sangat penting untuk rutin mengganti koyo itu setiap minggu di hari yang sama. Kalau kamu lupa, segera cek nih petunjuk di kemasan atau konsultasi nih ke dokter atau ke ibu bidannya ya. Teman-teman, walaupun mudah dan nyaman digunakan, ada efek samping atau hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Jadi, setiap metode KB itu punya potensi efek samping, itu jelas, semuanya pasti ada. KB koyo juga ada, tetapi umumnya itu ringan dan dia akan membaik seiring waktu. Beberapa efek samping yang mungkin muncul itu ada teman-temannya. Yang pertama, iritasi kulit ringan di area tempat koyo ditempel. Kemudian mual, sakit kepala, atau nyeri payudara yang mirip efek samping dari pil KB karena kan mengandung kandungan hormon juga. Yang ketiga, ada perubahan pola menstruasi, bisa jadi flek atau perubahan volume darah menstruasi, itu karena hormonal tadi. Yang keempat, perubahan mood, itu bisa terjadi juga pada beberapa wanita. Muncul pertanyaan pasti ya, apakah semua wanita itu cocok menggunakan KB koyo? Jadi teman-teman, ada beberapa kondisi yang membuat KB koyo tidak cocok buat kamu. Misalnya, kamu punya riwayat penyakit pembekuan darah, riwayat penyakit jantung atau stroke, dan juga beberapa jenis kanker, obesitas yang ekstrim, usia di atas 35 tahun, dan juga merokok, itu tidak disarankan menggunakan KB koyo. Jadi teman-teman, kesimpulannya KB koyo ini adalah pilihan kontrasepsi yang sangat efektif dan juga praktis bagi wanita yang mencari metode KB non-pil harian. Kemudahan penggunaannya ini bisa jadi solusi nih buat kamu yang sering lupa minum pil, bener nggak? Nah, tapi diingat ya, selalu konsultasikan dengan tenaga kesehatan sebelum memilih metode KB apapun. Mereka akan membantu kamu nih, para tenaga kesehatan, dokter, ibu bidan, untuk menemukan metode yang paling tepat dan aman untuk teman-teman. Nah, gimana nih untuk yang udah menggunakan pil KB sama koyo? Adakah pengalaman yang bisa dibagikan? Silahkan di komen ya di video ini. Dan kalau memang teman-teman ada pertanyaan lain seputar kontrasepsi yang ingin kamu tanyakan, tulis aja juga di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di share, dan subscribe ya untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.